Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Petualang Gaib Channel. Kita kali ini menguak sesuatu yang mungkin agak berbeda, agak sedikit membuat penasaran banyak orang sebetulnya. Membuat penasaran banyak orang bertanya-tanya, dan mungkin cerita ini sudah lama sekali ya. Dari saya masih kecil pun sudah ada cerita-cerita. Tentang apa? Tentang Candi Borobudur. Nah, seneng kan ngedengernya? Pasti seneng, banyak yang penasaran dengan Candi Borobudur. Kita kuak Candi Borobudur itu seperti apa. Nah, tetapi mungkin kita tidak menguak sejarah terbentuknya Candi Borobudur. Kita tidak menguak ke arah sana. Kenapa? Karena di situ banyak kontroversi ya. Karena kebetulan yang memakai Candi Borobudur saat ini bukan orang Muslim ya. Jadi saya tidak menguak sejarah terbentuknya Candi Borobudur. Begitu. Jadi menguak apa saja? Karena saya menghargai saudara-saudara kita yang non Muslim yang menempati Candi Borobudur, jadi saya tidak menguak ke arah sana. Nah, jadi yang akan dikuak adalah di Candi Borobudur. Dari zaman dulu itu sering sekali saya pun mendengar kalau di Candi Borobudur itu ada yang menghuni ya. Ada di Candi Borobudur itu ada yang menghuninya, dan ada penunggunya, dan ada banyak lagi macam-macam di Candi Borobudur itu. Kenapa kok bisa banyak makhluk gaib? Karena di Candi Borobudur itu peninggalan atau dahulu kalanya dipakai oleh manusia-manusia pilihan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan supranatural, kegiatan spiritual, kegiatan agama. Nah, jadi sudah pasti di situ ada kandungan-kandungan energi mistik, sudah pasti. Nah, jadi kita mungkin saat ini menguak Candi Borobudur dulu. Dan banyak yang seneng nih. Wah iya, Candi Borobudur, penasaran. Nah iya, ada apa di Candi Borobudur? Kita coba cari tahu ya. Assalamualaikum. Aduh, bahasa Jawa nggak ngerti lagi. Nggak ada apa-apa, Mbah. Ada yang mau saya tanyakan, Mbah, tentang Candi Borobudur. Tapi bahasanya nggak ngerti, Mbah. Bisa bahasa yang sering digunakan saat ini, Mbah? Iso? Ya wis. Bosone sing zaman saiki. Sing apa zaman saiki? Ya. Mbah. Candi Borobudur. Itu terbuat dari batu-batu asli ya, Mbah? Iya. Batu. Itu dibuat besar. saat itu dibentuknya oleh manusia, Mbah. Tidak tahu. Karena aku datang ke situ sudah ada. Oh, Simbah. Tapi yang pasti itu bukan hanya manusia, karena batunya besar. Jadi manusia mungkin tidak akan kuat. Oh, jadi campur tangan bangsa gaib pun ada di situ ya, Pak? Lah kalau Simbah baru ada yang lebih lama nggak di situ? Sudah pasti ada dari dulu. Saya mau ngobrol sama yang paling lama di situ, Mbah. Bisa dipanggilkan nggak, Mbah? Bisa. Coba panggilkan, Mbah. Saya mau ngobrolnya dengan yang paling lama sekali di situ. Simbah ini baru ya, Simbah ini.
Jadi kita Simbah mau bantu manggil yang cukup lama di sana. Oh ini. Sampurasun. Sampurasun bahasa Kulo Nuwun. Kulo Nuwun. Iya. Boleh saya ngobrol berbicara? Apa permasalahannya? Nah, ini karena udah lama ya, udah canggih. Keilmuannya pun lumayan. Rasanya tuh beda rasanya. Bawaannya beda, rasanya beda. Enggak, saya cuma mau tanya-tanya tentang Candi Borobudur. Baik. Apa yang ingin kau tanyakan? Itu Candi Borobudur kok bisa semegah itu dulu dibuat oleh manusia atau ada bantuan bangsa kalian, bangsa jin? Campur dengan bangsa kami. Oh gitu. Ya, Itu sudah banyak ditugaskan lama sekali ya. bangsa kami juga. Iya. Itu batuannya batuan-batuan dari wilayah sini, dari wilayah masih pulau ini. Iya. Ada satu yang didatangkan dari jauh. Oh, ada yang datangkan dari jauh. Iya. Lah cara mendatangkannya gimana itu jauh-jauh? Itulah yang aku sebut ada campuran tangan bangsaku dan bangsa manusia. Boleh tahu sedikit cerita kisah tentang Borobudur yang Anda tahu? Banyak dan panjang. Jika diceritakan mungkin tidak akan selesai. Iya. Tapi yang pasti untuk saat ini dan ada saat ini di tempat itu ada benda yang tidak boleh diambil oleh siapapun itu. Gitu. Ada benda yang tidak boleh diambil di Yang situ. sampai saat ini oleh bangsaku Iya. dan bangsa yang lain tetap menjaga benda itu. Itu seperti apa bentuknya, Mbah, benda itu? Kotak. Kotak? Kok kotak ya? Apa ya? Seperti peti tapi tidak besar. Itu kayu, Mbah? Tidak, bukan. Apa bentuknya? Besi kah atau batu kah atau apa kalau bukan kayu? Terbuat dari semacam batu emas. Batu emas. Ayo. Dan yang menjaganya di pintu utama bukan dari bangsa jin. Entah itu bangsa dari mana. Aku tidak bisa melihat sosoknya karena tertutup oleh cahaya. Jadi ada sosok yang menghuni di situ yang bangsa jin sendiri tidak bisa menembusnya. Tidak bisa melihat, tidak bisa menembus apapun. Jadi itu tertutup, terhalang oleh cahaya itu. Itu kemungkinan bukan bangsa jin. Bukan. Kemungkinan Jika bukan bangsa jin, aku sudah pasti bisa menembusnya. Mungkin ilmunya lebih tinggi nggak? Gimana? Tidak. Ada kemungkinan nggak? Mungkin bangsa jin tapi ilmunya tinggi sekali. Tidak. Tidak mungkin. Setinggi-tingginya bangsa jin, aku tahu ada kelemahannya. Tapi ini tidak ada kelemahannya. Ada kemungkinan berbeda makhluk, bukan Ya. bangsa jin. Iya, berbeda makhluk. Bangsa manusia bukan? Bukan. Bangsa manusia juga bukan. Itu sudah lama di situ, Mbah? Atau duluan sampean? Lebih lama dia dari awal yang menjaga itu. Tadi Bahkan sebelum bangunan itu dibuat. Tadi saya tarik dia ngelawan juga nggak mau dia. Tidak bisa. Tidak akan mampu badan manusia ini. Oh ya. Ya makanya saya nggak paksa karena beda ya, panasnya beda, terus dianya nggak mau. Iya. Karena kasihan ke badan ini ya. Bangsa jin
pasti mempunyai kelemahan, bisa Jadi membesarkan, kecilkan. sampean tahu ya Mbah, ukuran-ukuran manusia bisa dimasuki oleh bangsa seperti apa gitu. Iya, ada batasannya bangsa manusia. Jadi kalau terlalu tinggi itu kalau dimasukin manusianya rusak ya Pak? Tidak akan mampu. Jadi mediatornya rusak kalau dipaksa dimasukkan karena bukan kapasitasnya. Jadi nggak semua makhluk bisa dimasukkan. Bangsa jin saja nggak bisa semua dimasukkan. Tidak, kekuatannya yang terlampau tinggi. Nah, Mungkin bisa saja seketika langsung merusak badan ini. ya bisa gila nanti bahaya. Makanya banyak orang belajar ilmu gaib gila, stres, punya kegilaan, jadi gila, jadi stres, jadi penyakit jiwa. Karena terlalu tinggi, badannya nggak mampu, jadinya gila. Itulah bahayanya belajar ilmu gaib. Jangankan untuk memasuki seutuhnya, Ya, hanya genggaman tangannya saja mungkin tidak akan mampu. iya saya percaya itu Mbah. Karena bangsa jin saja banyak yang benar-benar manusia tuh nggak mampu untuk dimasuki. Jadi mediator itu hampir semua manusia terbatas. Bukan hampir ya, semua manusia itu terbatas. Jangankan bangsa manusia, bangsa jin juga memiliki batas tersendiri. Ya sama, itu masuknya di ilmu hakikat. Hakikatnya manusia yang mediator itu tidak bisa melampaui batas yang dimasukkan. Bangsa jin saja hanya kriteria tertentu. Ketika bangsa jinnya yang cukup powernya kuat, maka manusia itu bisa rusak gila, sakit jiwa. Jadi kalau ada di YouTube yang mediatornya terlalu berlebihan tinggi, berarti itu hoak atau jin ketombe. Karena hakikatnya manusia itu terbatas. Dan itu bisa dibuktikan terbatas ya. Dan bangsa jin sendiri terbatas kapasitasnya. Bangsa jin pun tidak bisa nampak seperti ini. Kalau ada di YouTube yang nampak seperti ini, berarti itu jin ketombe. Karena hakikatnya bangsa jin tidak bisa nampak seperti ini 100%. Dia nampak hanya 50% saja. Nah, dan untuk diambil gambar itu 90% nggak bisa. 90% nggak bisa. Memperlihatkan dirinya Ya. kepada bangsa manusia. Itu juga harus dengan kekuatan tertentu. Tidak semua bangsa jin mampu memperlihatkan dirinya walau hanya sebentar saja. Sama Mbah. Kok si Mbah bisa tahu ya? Kekuatan yang cukup menguras tenaga. Ini manusia zaman sekarang aneh-aneh Mbah. Terlalu tinggi bahasanya, memasukkan jin-jin tingkat tinggi, bahkan melebihi bangsa jin katanya. Terlalu tinggi. Iya, manusia demi kontennya. Tidak ada apa-apanya. Iya. Jika dibandingkan ilmu, bangsa jin juga lebih tinggi, tapi dibanding makhluk yang itu, bangsa jin tidak ada apa-apanya. Jadi jangan bicara ilmu tinggi. Ya, karena saya paham hakikatnya manusia, hakikatnya jasad manusia. Kalau ilmu hakikat itu dibantahnya susah. Iya. Karena 99% ilmu hakikat itu sudah nyata. Ya, sudah nyata, dibantahnya susah. Aku sendiri hanya sesekali untuk memperlihatkan dirinya ketika ada bangsa manusia atau bangsa jin. Kenapa, Bah? Tidak semau Mbah menampakkan diri ke manusia? Sekali aku memperlihatkan diri, itu aku bisa tidur lama karena capek. Itu ini alasannya. Saja masuk tubuh ini. Nanti setelah ini aku tidur karena membutuhkan kekuatan yang besar. Capek ya, Mbah? Menguras tenaga. Iya. Karena berbeda alam ya, Mbah. Sama seperti manusia masuk ke dalam air. Oke, Mbah. Kita kembali ke Candi Borobudur, Mbah. Ada sampean di situ ada benda kotak. Dan ada penghuni yang luar biasa, itu bukan bangsa jin ya, Mbah? Bukan. Apa sih Mbah nggak punya perkiraan dia itu apa, dari mana? Mungkin makhluk dari langit. Itu perkiraan sampean ya, Mbah? Iya. Karena Sampean sudah bingung mikirnya. sana
alam Ya. sana sini aku sudah berkunjung, Ya. tapi belum melihat makhluk seperti itu. Oh iya. Mungkin dia datangnya jauh dari langit. Aku Kalau juga di bumi tidak nggak ada ya, Mbah? Tidak ada. Bahkan di bangsa alam jin juga tidak ada yang seperti itu. Berarti ada kemungkinan menurut sampean itu dari langit. Iya. Iya, sampean kan mungkin sudah keliling bumi ya. Nggak ada di bumi. Bumi manapun aku sudah. Adanya mungkin itu makhluk dari langit ya, Mbah. Iya. Ada kemungkinan, Mbah. Hmm. Kemungkinannya besar kalau memang bangsa jin juga bukan, ya dari mana lagi kalau bukan bangsa langit? Iya, aku berpikir seperti itu. Apa dia pernah mengeluarkan kekuatan, Mbah? Tentu saja. Oh, pernah. Sampean melihat? Iya. Seperti apa kekuatan itu, Mbah? Sangat hebat. Aku belum melihat ilmu yang seperti itu. Oh. Ilmu yang bahkan rajanya bangsa jin juga ataupun bangsa iblis tidak akan sanggup menandinginya. Oh, makhluk itu Iya, luar biasa ya, Mbah. sekali mengangkat tangan saja bergetar alam bangsa jin. Mbah, itu waktu mengeluarkan kekuatan saat apa dan kenapa sampai mengeluarkan kekuatan dia? Waktu itu dia ingin melindungi satu sosok dari bangsa manusia. Melindungi bangsa manusia dari apa, Pak? Dari gempuran-gempuran yang tidak menyukainya. Oh, kenapa makhluk itu membantu manusia? Manusia itu berasalnya dari mana tadi? Aku tidak mengetahuinya. Kan makhluk itu tinggal di situ kan, di Candi Borobudur itu. Nah, manusia itu kenapa bisa ada kaitannya dibantu? Apa lari ke Candi Borobudur atau tinggal di situ atau gimana? Itu dari luar, bukan tinggal di situ, tapi pernah bersinggah di situ. Bersinggah untuk apa? Bersinggahnya untuk apa? Mungkin untuk memerintah karena dia adalah sesosok. Oh, orang penting ya. raja Seseorang penting, mungkin di zaman kerajaan dulu ya. yang raja manapun selain dia, makhluk itu tidak mau melindunginya kecuali dia. Oh, itu raja berarti, Mbah. Oh, jadi ada sosok raja dikejar-kejar mungkin ya. Bukan dikejar. Hah? Ada dari golongan manusia Ya? yang ingin mencelakai raja itu Iya, dikejar kalau di sini. Ya, terus? dengan berbagai macam cara yang pada akhirnya makhluk itu mungkin merasa tidak seperti itu, harus berdiam diri. Mungkin karena raja itu raja yang baik dan bijaksana ya, Mbah? Iya, sangat bijaksana, bahkan aku sendiri mengikutnya. Oh, sampean mengikuti raja itu, Mbah? Iya, tidak dari awal. Tidak dari awal. Lalu si raja itu sembunyi di Candi Borobudur, begitu, Pak? Lari ke situ tanpa sengaja mungkin ya? Karena melihat dikepung, jadi turun tangan makhluk itu. Itu mengeluarkan kekuatan seperti apa, Pak? Pas turun tangan dia membantu manusia itu. Baru seperti ini ternyata. Sudah bergetar hebat. Oh, di situ bergetar. Terus Bahkan manusia-manusia itu? sampai menembus alam jin. Hush, ngeri ya. Terus manusia itu gimana, Pak? Yang ngejar-ngejar itu? Ketakutan karena belum pernah melihat kekuatan sebesar itu.
Nggak ada yang terbunuh, mati? Tidak ada, karena makhluk itu baik, tidak pernah membunuh. Oh, hanya mengusir. Iya. Oh, itu ada angin nggak, Bah? Terjadi angin besar nggak saat itu? Bukan hanya angin. Oh, bumi berguncang, angin pun kencang ya, Bah? Iya. Waduh, ngeri. Bukan hanya angin saja, bahkan kilatan-kilatan cahaya dari langit itu bertaburan. Itu ada kilat petir juga, halilintar, guludug. Wow, dahsyat sekali ya. Makanya pada kabur semua. Iya, itu yang aku bilang, bangsa jin tidak mampu menandinginya. Terus makhluk itu apakah berdialog dengan manusia itu, Mbak? Ya, Oh, hanya bisa? dengan manusia itu. Oh, mau berdialog? Oh, sampean tahu dialognya nggak? Aku tidak tahu, karena tidak pernah mendengar suara dari makhluk itu. Meskipun dia berbicara di sampingku, tapi aku tidak mendengarnya. Wih, luar biasa. Jadi hanya raja itu? Itu. Wih, keren nih ilmunya. Mungkin saja raja itu adalah pilihan. Yang dia sukai ya, Mbak? Iya. Mbak, apakah benda itu ada hubungannya dengan raja itu? Oh, ada hubungannya dengan raja itu? Iya. Duluan benda itu atau duluan raja itu? Benda itu. Oh, benda itu memang sudah ada di situ? Yang aku ketahui, benda itu awalnya bukan dari situ. Itu adalah benda yang diberikan entah dari mana kepada raja itu. Yang mungkin saja manusia sebelumnya juga manusia pilihan. Siapapun yang memiliki benda itu hanya manusia pilihan. Benda itu diberikan ke raja itu sama makhluk itu? Iya. Oh, diberikan. Yang memang sudah seharusnya menjadi milik manusia itu. Terus katanya sekarang masih ada? Gimana Iya. itu? Dibalikin lagi atau gimana? Tersimpan. Kan sudah dikasih ke manusia tadi, ke raja tadi. Tidak dibawa. Oh, rajanya nggak mau? Hanya disimpan saja di tempat itu. Tidak dibawa. Kenapa nggak dibawa? Kan sudah dikasih sama makhluk itu. Kenapa sang raja itu nggak mau membawanya? Karena sang raja ingin penerusnya mengetahui bahwa ada benda yang memang cukup hebat atau bukan benda biasa dari alam manusia dan alam jin itu. Untuk menunjukkan kekuasaannya. Iya. Jadi siapapun, entah dari bangsa manusia dan bangsa jin, Iya. yang mampu melihat benda itu, mengingat keagungan dan kebesarannya, Iya, iya. mungkin itu yang dimaksud oleh raja itu. Jadi berpikirnya ribuan kali ke depan, supaya generasi-generasi penerus melihat bukti kebesarannya zaman dulu. Berarti benda itu bukan benda dari bumi dong kalau gitu? Bukan. Yang asli itu bukan yang ada, diperlihatkan sekarang, dipegang oleh manusia, itu hanya tiruan yang dibuat oleh bangsa kami. Kotak terbuat dari besi bukan, Mbah? Dari emas ya tadi ya? Iya. Itu di dalamnya ada isinya lagi nggak, Mbah? Ada, tapi aku tidak mengetahuinya. Oh. Itu benda apa? Karena tidak bisa ditembus. Jadi oleh kotak mata bangsa. emas ya, kotak emas itu di dalamnya ada isinya. Berarti yang berharga itu yang di dalamnya pasti. Sampai ada bikin kotak emas, berarti kan luar biasa. Apa ya? Tidak tahu, aku tidak bisa menebaknya. Karena sudah berulang kali aku coba menembusnya untuk melihat isi. Apa sampean yang tidak mampu? Mungkin yang lain bisa?
aku bisa katakan semua bangsa jin tidak akan mampu. Oh gitu. Karena ada satu sosok bangsa jin yang ilmunya berkali-kali lipat dari ilmuku saja, tidak mampu. Mungkin bisa dikatakan itu paling sakti, paling kuat ilmu dari bangsa jin yang lainnya. Tapi dia sendiri tidak mampu. Apa manusia pernah ada yang mencoba menarik pusaka di situ, Mbah? Banyak. Banyak. Tapi itu tidak akan tertembus oleh pandangan manusia. Kenapa, Mbah? Apa banyak yang berhasil mendapatkan pusaka di situ? Banyak. Oh, banyak. Karena pusaka di situ bukan hanya benda itu. Benda itu hanyalah benda yang paling utama, yang tidak akan mampu siapapun untuk mengangkat selain dari kehendak makhluk itu sendiri. Jangankan untuk melihatnya, melihat makhluk itu sendiri tidak bisa. Benda itu ditutupi oleh makhluk itu. Makhluk dari langit ya. Jadi memilih. Mungkin nanti setelah raja itu ada lagi mungkin, Mbah, yang bisa melihat atau bertemu? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Lah sampean selama mengetahui, kan sampean hidup udah ribuan tahun, sudah lama, ratusan tahun di situ. Sudah ratusan tahun di situ, apa sebelum raja itu ada yang diajak bicara dengan makhluk itu? Iya. Oh, ada. Ada, tapi jauh sebelum itu. Apakah raja itu masih keturunannya? Oh. Pilihan. Mungkin jika dikatakan turunan, itu turunan entah yang keberapa. Karena yang mampu berbicara dengan makhluk itu ialah manusia pilihan yang mungkin untuk saat ini, bahkan sampai nanti tidak akan ada yang mampu lagi kecuali didatangkan manusia itu lagi. Apa ada kemungkinan di zaman sekarang ada turunan-turunan yang bisa ke sana? Tidak. Sudah habis turunannya yang mampu melihat atau memegang itu. Sudah habis. Sudah habis atau sampean yang nggak tahu mungkin barangkali? Habis. Karena manusia pilihan itu manusia yang diagung-agungkan. Bukan hanya sekedar raja biasa. Iya. Ya mungkin kan keturunannya merantau kemana-kemana. Tidak akan ada lagi. Manusia sampai zaman sekarang banyak sekali yang ingin mengangkat pusaka-pusaka di tempat itu. Bahkan pusaka yang aku diami itu. Oh, sampean juga menjaga pusaka, Mbah? Oh, pusaka apa, Mbah, yang Tongkat. sampean jaga? Tongkat. Tongkat seperti apa? Besar kecil? Kecil. Oh, kecil. Tapi dibandingkan manusia zaman sekarang itu besar. Iya. Karena manusia zaman sekarang itu kecil. Oh iya, menurutnya kecil banget, tapi menurut manusia sekarang besar, berarti tongkatnya sedang. Wah, jangan-jangan tongkat Soekarno nih. Sedang dicari banyak orang. Anda pun tahu ya Presiden Soekarno. Mungkin pernah mendengar. Soekarno-nya tahu presidennya siapa. Oh iya. Ya, Soekarno itu presiden, Mbah. Soekarno itu rajanya. Oh, raja ya. Kalau dulu raja itu kecil ya. Wilayahnya kecil, Mbah, kalau dulu. Sekarang itu semua satu pulau ini rajanya Tapi Soekarno. siapa? Raja dulu kecil. Bahkan seisi dunia bisa dipimpin oleh raja pilihan itu. Bukan Oh, di hanya saat itu. bangsa manusia. Oh, itu Raja zaman dulu. itu ini, Mbah, ada kemungkinan kerajaan Majapahit ya.
Hmm. Karena dulu yang menguasai berbagai macam negara sampai ke Thailand, ke Singapura, kemana itu Majapahit kalau nggak salah. Itu lebih besar lagi. Hmm. Lebih besar dari kerajaan-kerajaan sesudahnya. Oh, leluhurmu bukan orang sembarangan, Mas. Ingat, tuh ya. Agama Islam belum ada, belum nyampe ke sini. Agama Islam belum nyampe ke sini. Jadi leluhur sampean orang luar biasa. Bisa jadi sampean keturunan-keturunannya. Karena sudah ribuan generasi. Kalau punah sih saya rasa nggak percaya ya. Karena manusia terus beregenerasi. Jadi Mbah, pusaka yang sampean jaga itu dari mana awalnya Mbah? Kenapa sampean bisa memegang tongkat, sedangkan tongkat itu kan buatan manusia Mbah? Pusaka yang aku pegang adalah hadiah Dari manusia? ya, yang diberikan oleh seseorang. Raja, tapi bukan raja, bisa dikatakan putri. Aku diberikan pusaka itu dan disuruh untuk menjaganya sebaik mungkin, karena dia tahu jika tongkat ini direbut, maka Saya boleh melihat Mbah? aku hanya memperlihatkannya dari jauh. Iya, saya nggak mau. Saya Jika melihat, hanya melihat. tapi aku tidak mengizinkan untuk Ya. menyentuhnya. Cara melihatnya gimana? Oh, ya. Lihat saja, bukan dengan mata manusia. Oh, kuning warnanya ya? Dari kuningan mungkin. Kalau emas sih kayaknya bukan. Bukan dari emas ya Mbah? Bukan. Oh, kuningan ya benar. Dari kuningan. Apa? Perunggu apa? Tembaga ya? Tembaga mungkin. Nggak tahu apalah, nggak tahu. Tapi kuning-kuning tapi bukan emas sih kayak. Pusaka ini jika jatuh ke tangan yang salah, mungkin akan terjadi suatu musibah. Tapi kalau bahannya itu kayu dibalut dengan besi kuning ya Mbah? Bahan Dalamnya kuning. kayu. Itu buatan empu di zaman itu mungkin ya Mbah? Untuk seorang pemimpin mungkin. Iya. Suatu keagungan. Pusaka Mainlah nanti ke sana ya, ke Borobudur. Saya belum pernah ke Borobudur. di sisi sang raja atau sang putri. Ya Mbah. Jadi kembali ke yang kotak batu kotak itu Mbah. Itu terbuat dari emas ya. Itu saya penasaran isinya loh. Sampai yang tersakti pun sampai saat ini, dari dulu, dari zaman dulu, mungkin hitungan tahunnya tidak bisa menghitung. Bah, Aku sendiri penasaran, tapi ingin melihat. mungkin kalau kekuatan mungkin bisa dirasakan ya Mbah oleh semua jin juga. Itu kekuatannya dengan tongkat sampean berdekatan nggak? Ya. Oh berdekatan, tapi tongkat sampean tetap lebih rendah. Oh, jauh, tidak bisa dibandingkan. Oh tetap lebih tinggi yang di dalam emas itu ya? Ada pusaka yang lebih tinggi. Dari yang ada di dalam emas itu? Iya. Apa ya? Tapi tongkat sampean di wilayah Candi Borobudur itu ada yang lebih tinggi nggak? Ada. Oh ada. Selain dari kotak itu ada lagi. Apa itu Mbak? Pusaka yang terbuat dari tulang hewan. Dari tulang hewan? Iya. Oh, sengaja dibuat dari tulang hewan? Bukan sengaja dibuat. Oh, jadi? Tapi hewan itu memiliki keistimewaan. Oh, waktu hidupnya? Iya. Gitu. Sehingga apapun bulu, entah tulangnya, menjadi sangat hebat kekuatannya. Oh gitu Mbak. Iya. Berarti nomor 1 yang ada di emas, nomor 2 pusaka tulang hewan itu, tongkat itu ketiga. Cukup lumayan peringkatnya ketiga ya. Cukup lumayan besar. Terus yang lainnya banyak? Yang lain
lebih banyak lagi. Oh, cuman di bawah jauh ya? Iya. Yang itu biasa-biasa. tidak seberapa. Batu-batu gitu banyak ya Pak? Banyak. Mustika batu gitu. Itu bergelimang di sana. Itu kenapa bisa banyak pusaka di situ Mbah? Datang sendiri kah? Atau zaman dulunya bagaimanakah? Atau memang para bangsa gaib senang di situ kah? Iya, bangsa kami sangat senang mendiami tempat itu. Oh, Sehingga ada raja-raja yang membawa pusaka-pusakanya ke tempat itu. Ada juga yang memang sengaja dititipkan di tempat itu untuk dijaga. Karena bukan hanya satu raja di tempat itu bangsa kami. Sekarang banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri iya. mendiami tempat itu. Saya boleh bermain ke sana Mbah? Silahkan saja, lihat. asal jangan mengganggu yang tidak-tidak. Enggak lah. Datanglah dengan sopan, Iya. karena bukan hanya tempat itu. Saya Tapi bukan bangsa ini Mbah. kami juga banyak di sana. Saya bukan tukang narik pusaka dan saya bukan orang yang suka narik-narik nguber-nguber pusaka Mbah. Mengambil pusaka, silakan saja jika kalian mampu. Tapi Enggak, saya emang nggak pernah. terima sendiri akibatnya, karena pusaka-pusaka yang ada di sana bukan milik kalian yang ingin mengambil secara paksa. Pusaka-pusaka yang ada di tempat itu hanya milik-milik yang semestinya saja. Saya emang nggak pernah maksa narik-narik Mbah. Nggak tertarik dengan hal-hal begitu, tidak tertarik. Cuman saya tertariknya belajar aja, mempelajari Aku tidak pusaka melarang. apa. Ya. Tidak akan melarang urusan kalian. Ya. Akibatnya juga urusan kalian. Nanti dilihat di Kang Muh Channel ya. Saya berkunjung ke Candi Borobudur, tapi nggak tahu kapan. Lihat aja di Kang Muh Channel, nanti ditayangkan. Nah, tentang Candi Borobudur, nanti kalau saya ada jadwal ke Jogja, ke sana, ke Magelang, nanti saya mampir ke Candi Borobudur. Nanti ada di Kang Muh Channel saya upload. Tapi nggak tahu kapan kalau ada acara di sana. Nanti saya mampir, saya upload. Kalau bisa malam, malam ya ke sananya. Bisa malam nggak Candi Borobudur? Sampai jam? Sore kayaknya dibatasi sekarang. Mau? Boleh kan bawa HP gitu? Bisa. Nanti kita main ya. Silahkan saja tempat kami untuk siapapun. Iya. Nanti saya main Mbah, kita ketemu nanti di sana ya. Baik, akan aku tunggu. Iya. Akan kutunjukkan satu persatu peninggalan dan keagungan dari raja itu. Iya. Tapi saya nggak mau loh Mbah. Saya nggak minta ya. Aku Saya cuman mau main, mau silaturahmi aja. silahkan, Mau bermain aja. siapapun bangsa manusia boleh datang ke tempat kami. Iya. Kami tidak melarangnya, tapi jangan pernah merusaknya. Iya. Dingin cuaca ada kabut di sini. Biasanya nggak ada kabut. Pernah juga Kabutnya tebal sekarang. ada satu manusia yang ingin merebut secara paksa. Oh gitu. Merebut apa Mbah? Pusaka yang mana? Waktu itu yang dijaga olehku. Oh, tongkat itu ya. Mau direbut? Kebetulan manusia itu memiliki kekuatan yang cukup hebat. Jadi dia memilih pusaka yang terkuat. Iya. Akhirnya melacak ada tongkat. Gitu. Karena yang tua tidak akan terlacak oleh manusia. Kekuatannya cukup hebat manusia itu, tapi sayang keserakahannya menutupi ilmu-ilmunya. Oh, ambisi Iya. ingin punya pusaka ya. Iya, pada akhirnya dirinya sendiri yang celaka, berlumuran darah. Akibat tidak sanggup mengangkat. Karena aku tahan dengan kekuatanku. Kalau tidak ditahan, apa yang terjadi? Mungkin dengan keilmuan yang dia miliki, asalkan dia tidak serakah, bisa saja terangkat oleh dirinya. Kalau serakah, jadi dia bisa Iya, bahaya. karena keserakahannya itu, keilmuannya tidak menyatu secara sempurna. Maksudnya, terusak ya. Jadi dirusak sama kekuatan Iya, tongkat itu ya. pikirannya Malah. campur. Oh iya ya, paham. Berarti tongkat itu bekerja seperti ini ketika diambil,
itu bisa merusak ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh manusia. Cara kerjanya begitu, berarti itu bahaya harusnya. Jadi. Tapi kalau orangnya baik-baik, bisa saja dia menyerahkan diri begitu. Tapi tidak sembarangan. Ya, ya. Karena nanti aku sudah ditugaskan ada satu manusia yang akan memegang tongkat ini. Tapi bukan dengan paksa, bukan dengan kesalahpahamannya. Oh gitu. Tongkat sendiri yang akan datang ke tempatnya. Bagus ya, menarik tongkatnya. Kita bisa silaturahmi ya Mbah. Silahkan. Gara-gara ada yang minta Candi Borobudur jadi bisa bertemu ya Mbah. Padahal udah lama nggak pernah. Banyak saudara-saudaraku di sana dari bangsa jin. Di daerah sini Pak ada yang Mbah tahu, yang sampean tahu raja-raja besar di daerah sini. Dia sesosok putri sang penguasa daerah sini. Aku mengetahui. Kalau raja laki-laki? Iya, aku juga tahu. Pernah mendengar. Bahkan juga ada sesosok Iya. manusia yang mungkin dikatakan garis keturunan dari raja itu. Iya. Ada darah yang mengalirnya. Aku juga mengetahui. Iya, ada yang menikah ke daerah sana juga Mbah. Bukan menikah, tapi memang garisnya. Oh iya. Jadi raja di daerah sana juga ya ada. Dari sini. Oh sampean juga tahu. Terus kalau raja yang kesininya Mbah sudah masuk Islam ya, kesininya kan masih ada Islam terakhir. Yang agama baru Mbah masuk? Jangan salah, jangan bilang agama baru. Justru agama yang tapi bilang baru. Iya. Itu sudah lebih dulu di langit. Iya. Tapi baru kalau masuk ke sini Mbah maksudnya. Iya. Yang baru masuk ke sini. Manusia baru mengetahuinya. Iya, begitu maksudnya. Ya baru namanya karena manusia nggak ada dulu yang tahu agama itu. Itu kan ada yang menjadi raja juga, Pak. Iya. Ada. Itu menurut sampean gimana, Pak? Akan agama baru, sampean pun bukan agama itu kan? Aku mempercayainya. Oh gitu. Tapi aku memegang teguh pendirianku. Iya. Tapi sampean tahu ya tentang agama baru yang dibawa beliau. Aku tahu. Menurut sampean gimana, Mbah itu? Itu. Orangnya bagaimana? Manusia yang memang bukan manusia biasa. Sosok manusia yang paling mulia. Sama seperti raja itu. Yang diajarkannya semua kebaikan, mengajak kebaikan. Oh, sama seperti raja yang pernah dibantu. Itu Raja Cirebon ya, Mbah? Raja Cirebon tuh Muslim. Ternyata si Mbah juga tahu Raja Cirebon tuh udah Islam. Sunan Gunung Jati atau Sesari Pidato. Jadi pernah ke sana juga, Mbah? Iya. Oh. Terus itu makhluk itu gimana? Tidak ada. Maksudnya? Tidak ada pergerakan karena makhluk itu tahu raja itu bisa dikatakan masih ada garisnya. Maksudnya garis gimana? Masih ada darah yang mengalir. Maksudnya raja ini yang dari Cirebon pernah ke sana? Iya. Terus si makhluk itu apa sama ngajak ngobrol lagi? Berapa? Berinteraksi apa? Tidak. Diam saja. Lihat dan diam saja. Oh, berarti nggak diakuin. Bukan tidak diakui. Dia tahu tapi percuma dia bicara. Kenapa? Tidak akan dipahami. Tidak akan bisa didengar. Kenapa? Sudah aku katakan manusia yang mampu mendengar itu hanya pilihan saja. Oh, bukan jodohnya berarti ya. Memang bukan bagiannya. Jadi ada bagian-bagian. Kalau belum bagiannya nggak bisa dipaksa, siapapun dia kalau bukan bagiannya nggak bisa dipaksa ya.
Bukan berarti ilmunya rendah, bukan. Kalau yang saya tahu sih ada apa ya, ada bagian atau jodoh-jodohan. Memang makhluk itu sukanya ke yang apa gitu. Gitu ya, paham. Bukan masalah ilmunya lebih tinggi, ilmunya lebih rendah, bukan. Makhluk itu tidak pernah melihat tinggi ilmunya atau tidak. Tapi makhluk itu memang ditugaskan hanya manusia itu, dan manusia yang terakhir. Jadi ada ciri-ciri mungkin ya. Jadi kriteria ada kriteria yang memang ditunggu ya. Manusia yang mulia saja. Kalau yang mulia ya semuanya mulia, namanya orang baik. Pasti mulia. Bukan itu kalau yang saya rasa. Bukan masalah kemuliaan. Kalau kemuliaan ya lebih mulia mungkin ya. Tapi ada hal lain mungkin ya. Ciri-ciri atau apa nggak ngerti nih. Intinya ada hal lain yang menyebabkan makhluk itu mau bicara dan enggak. Aku sendiri tidak mengetahuinya secara pasti. Ya. Karena aku tidak bisa melihat sosok makhluk itu. Jadi aku tidak tahu yang seperti apa dan bagaimana, tidak mengetahui. Ya. Jadi menarik ya di Candi Borobudur. Ternyata nanti kita keliling di Kang Muh Channel, nanti dilihat, nonton. Kalau siapa tahu nanti ke sana nanti bisa dilihat. Silahkan tunggu, akan kutunjukkan. Tapi hanya melihat saja. Dikasih juga nggak mau. Dari burung Ya kalau dipaksa mah ya gimana. Saya nggak pernah nyari pusaka, Mbah. Nggak pernah. Aku tidak ingin memberikannya, tapi hanya memperlihatkannya bahwasanya itu salah satu keagungan. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak dikasih lihat juga. Main aja ke sana mau lihat-lihat. Nggak dikasih lihat juga nggak apa-apa, Mbah. Saya emang nggak ambisi dengan hal begitu, Mbah. Kalau ambisi udah numpuk kayaknya di koleksi. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada, apa ya? Berapa menit tuh? Udah hampir 50 lebih. Berapa? Mungkin itu Mbah ya. Akan kuberitahu. Ya. Ada satu kerajaan. Jika kamu ingin datang ke tempat itu, Ya. harus berhati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena kerajaan itu yang memang ditugaskan untuk menghasut pikiran-pikiran manusia. Untuk menghasut apa? Tujuannya untuk mengajak manusia yang tidak itu memang kerjaan kerajaan itu. Yang tadinya niat hanya ingin datang ke tempat itu dengan baik-baik, tapi setelah dihasut oleh kerajaan itu, akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Apa itu? Entah itu dari pengakuan ketidaksopanan ataupun rasa ingin tahu yang berlebihan. Itulah tugas dari kerajaan itu. Ingin menghasut pikiran-pikiran manusia yang berkunjung ke tempat itu. Gitu ya, Mbak? Iya, harus berhati-hati juga. Bekali diri kalian sebelum datang ke tempatku itu. Ya, Mbak, makasih. Maksudnya menghasut apa yang dilakukan kalau terhasut biasanya? Suka. Pernah ada satu manusia yang merusak tempat itu. Ya. Yang dikarenakan dihasut oleh kerajaan itu.
Awalnya manusia itu cuma datang ke tempat itu Iya. ingin melihat dan bermain saja. Tapi dia dihasut pikirannya sehingga dia merusak salah satu batu dari situ. Terjadi seperti itu yang tidak diinginkan. Pada akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Tujuan kerajaan itu sesungguhnya ingin meruntuhkan peninggalan itu. Oh gitu. Jadi makanya banyak orang yang narik-narik pusaka gitu ya, Mbah. Iya. Tapi itu kan malam manusia nggak bisa masuk situ malam, Mbah. Dari luar wilayah mungkin ya, Mbah. Untuk saat ini, iya, memang manusia tidak bisa, tapi jauh sebelum saat ini. Oh, zaman dulu ya banyak yang narik. Oh iya. Ya, semua manusia, mau siang ataupun Zaman malam, kerajaan dulu. semuanya bisa. Zaman Belanda kan masih terbuka. Zaman sekarang lebih sulit ya, Mbak? Iya, aku rasa sudah cukup. Aku sudah lemah. Oh iya, silahkan Mbah, makasih Mbah. Karena kekuatan terkuras. Ya, silahkan. Terima kasih banyak ya Mbah. Iya, silahkan jika ingin datang aku tunggu. Iya, nanti. Mudah-mudahan ada yang manggil ngongkosin jadinya. Bisa mampir nanti Mbah. Aku mohon pamit dulu. Monggo Mbah, monggo. Makasih banyak. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan banyak informasi tentang Candi Borobudur ya. Ternyata di Candi Borobudur memang itu sering disinggahi oleh orang-orang besar atau raja-raja besar di zaman itu. Ternyata leluhur kita pelaut. Dan luar biasa hebatnya ya, leluhur kita bisa membuat Candi Borobudur. Dan sebelum raja tersebut, bahkan ada raja lagi katanya, leluhurnya raja itu bersinggah lagi ke situ, berarti sudah tua sekali. Bahkan ini lebih dari Majapahit katanya. Majapahit aja lewat. Wah, bayangkan. Ya, makhluk itu atau raja, leluhurnya raja yang diberikan mustika atau apa? Kotak mustika tadi itu lebih tua lagi dari Majapahit. Berarti kan wah, jauh sekali. Majapahit saja menguasai banyak negara di Asia sini. Dan apalagi dengan tadi lebih besar katanya ya. Wah, bahaya nih. Nggak ada di sejarah tuh, nggak tercatat tuh. Karena lebih besar, negara-negara di sana banyak dikuasai oleh beliau. Ternyata leluhur kita luar biasa ya. Itu Islam jauh belum masuk Islam. Saat raja yang diberikan mustika itu aja Islam belum masuk. Berarti sudah lumayan lama sekali ya. Karena Islam masuk ke Indonesia itu dibawakan oleh para waliullah ya. Sebelum wali juga sudah ada para syekh itu sudah masuk, tapi nggak viral atau tidak menyebar meluas seperti syiarnya para wali songo. Jadi wali songo itu yang benar-benar memviralkan agama Islam di Nusantara ini. Jadi viral aja wali songo tuh. Yang memviralkan agama Islam di Pulau Jawa ini khususnya itu wali songo. Tapi bukan hanya wali songo, di pulau-pulau lain banyak para syekh-syekh di pulau lain yang mendirikan agama Islam. Nah, kebanyakan itu dari daerah Pakistan, Irak, ya, dari Afghanistan, kebanyakan yang merantau ke sini, gitu. Merantau ke sini, yaitu jadi para wali itu jalurnya ke sana. Banyak yang dari Pakistan, dari Iran, Irak, gitu. Dari Baghdad, itu banyak yang merantau menyebarkan agama Islam di sini. Karena zaman dulu saja umumnya Hindu ya, Hindu Buddha di sini umumnya. Hindu itu dari mana? Dari India, Mas. Hindu itu dari India. Jadi sangat mungkin para wali itu dibawa dari daerah Pakistan. Karena Pakistan itu memang berdekatan dengan India. Satu jalur Pakistan itu satu jalur dengan
India gitu ya, Irak, Iran, itu memang satu wilayah ke situ, satu jalur ke India sana, berdekatan Pakistan dengan India. Nah, jadi logikanya sangat masuk kalau Wali Songo memang arahnya dari wilayah sana, karena zaman dulu saja Hindu sama Buddha di sini yang menguasai sebelum Islam masuk ke sini. Dan ada masa kepemerintahan Hindia Belanda. Kenapa Hindia Belanda? Ya itu, orang India pun banyak yang menjajah ke sini dulu, zaman dulu. Nah begitu, jadi saudara, Islam di Indonesia itu benar-benar disebarluaskan oleh Wali Songo. Ya, para Wali Songo itu yang betul-betul menyebarkan agama Islam. Nah, itu harus tahu sejarah itu penting. Karena kalau kita kehilangan sejarah, berarti kita nggak punya jati diri, sama dengan kita nggak punya orang tua. Gitu. Kita nggak paham sejarah Islam di Indonesia, berarti Anda tidak bersyukur dan Anda tidak menghargai para pejuang zaman dulu, yaitu Wali Songo, khususnya yang syiar agama. Nah, jadi sejarah itu harus dipelajari, sejarah negara, sejarah terbentuknya Islam itu harus dipelajari baik-baik, supaya ketika nanti di masa depan kalau ada orang-orang yang mempunyai kepentingan ingin merebut negara kita, kita bisa tahu. Jadi kita nggak kecolongan gitu ya. Kita harus paham pelajaran-pelajaran sejarah itu penting, karena itu jati diri bangsa kita, jati diri agama kita juga. Nah, Hindu Buddha sampai sekarang di Indonesia masih ada. Nah, jadi nanti kita main ke Candi Borobudur kalau ada kesempatan, ada waktu, nanti dilihatnya di Kang Muh Channel. Di Kang Muh Channel nanti saya tayangkan gitu. Mudah-mudahan ya secepatnya. Kalau jadi sih ada yang dari Jogja katanya mau ketemu saya. Kalau jadi, tapi nggak tahu kapan. Nanti di shooting lah kalau sempat, kalau nggak capek ya, karena kayaknya capek keliling Candi Borobudur, gede banget. Kalau mau silaturahmi ke sini hari Senin sampai Jumat, tapi kalau hari Jumat usahakan telepon dulu. Kadang-kadang nggak ada ya. Telepon dulu. Hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini. Bisa tidur di sini, ini kosong, silahkan tidur di sini. Mau berapa hari? Nah, kalau mau belajar bebas. Kalau mau belajar hari apapun bisa datang untuk belajar. Kalau belajar ilmu kasepuhan di sini 7 hari ya. Gitu. Nah, di luar sana banyak yang meniru ilmu kasepuhan gitu. Dibukukan ya. Nggak ada, saya nggak membukukan ilmu kasepuhan. Kenapa? Karena ilmu kasepuhan itu bukan hanya tulisan, tetapi ada cara, ada praktek yang memang orang kasepuhan saja yang tahu. Dan itu nggak bisa dibukukan. Cara praktek itu nggak bisa dibukukan karena harus dipraktekkan langsung. Nah, itu yang rahasia besar, rahasia intinya itu dipraktekkan langsung di ilmu kasepuhan. Itu langsung praktek dan nggak bisa ditulis. Karena terlalu rumit kalau ditulis, jadi nggak bisa ditulis. Yang ditulis ya hanya bacaan-bacaan biasa saja, bacaan-bacaan doa, itulah yang ditulis. Karena kalau bacaan dan doa itu banyak di mana-mana. Tapi yang tidak ada di mana-mana itulah yang tidak dibukukan, karena memang nggak bisa ya, sulit untuk membukukan karena harus langsung praktek. Nah itulah, jadi kalau ada yang ngejual buku ilmu kasepuhan, nah itu bukan saya, dan nggak bisa ilmu kasepuhan itu dibukukan, sulit sekali ya, karena harus praktek yang rumit. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.